arsy itu makhluk? Ya, Allahu a'lam. Ini saya tidak bisa jawab apakah itu arsy makhluk atau tidak. Allahu a'lam. Atau mungkin sebenarnya Ustadz Khalid Basalamah ini bukan tidak tahu, tetapi menghindar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ustadz Khalid Basalamah ketika ditanya oleh jemaahnya terkait dengan aras, apakah aras itu makhluk? Beliau tidak bisa menjawab. Wallahu a'lam katanya. Kok bisa begitu? Tentang masalah apakah arsy itu makhluk? Ya, Allahu a'lam. Ini saya tidak bisa jawab apakah itu arsy makhluk atau tidak. Allahu a'lam. Gitu kan? Karena arsy ini adalah tempatnya Allah SWT bersemayam. Semua yang berhubungan dengan Allah dan zatnya itu lebih cenderung ulama mengatakan seseorang tidak berbicara. Karena ada sabda Nabi SAW yang berbunyi, berbicaralah di nama-nama dan sifat Allah dan bicara di zatnya Allah. Karena zatnya Allah kan tidak mampu untuk membicarakan masalah-masalah sampai di sana. Pertanyaan seperti itu pilihannya kan cuma dua, Khalik atau makhluk. Khalik itu adalah Allah sang pencipta, makhluk itu adalah selain Allah atau ciptaan Allah. Jadi pilihannya cuma itu. Aras itu gak mungkin Khalik, gak mungkin Tuhan, gak mungkin sang pencipta, berarti makhluk. Ya, pertanyaan seperti itu anak kecil pun bisa jawab. Ya, yang masih SD itu bisa jawab. Aras itu nggak mungkin Tuhan, nggak mungkin Khalik, nggak mungkin sang pencipta, berarti makhluk. Begitu. Jadi pertanyaan yang seperti itu nggak perlu dalil. Hanya orang bebal saja yang nanya dalil. Hanya orang yang hatinya tertutup hidayah yang minta dalil. Ya, kayak orang bingung. Aras itu nggak usah bingung, itu makhluk. Ya, nggak mungkin Khalik, nggak mungkin sang pencipta, nggak mungkin Tuhan. Ya, masa seperti itu nggak tahu? Atau masih was-was? Masa begitu? Atau mungkin sebenarnya Ustadz Khalid Basalamah ini bukan tidak tahu, tetapi menghindar dari jawaban susulan, jawaban berikutnya. Karena kalau misalkan Ustadz Khalid Basalamah itu menjawab, oh Allah itu makhluk, maka akan ada pertanyaan susulan yang berikutnya. Kenapa ada pertanyaan susulan berikutnya? Karena Wahabi meyakini bahwa Allah bersemayam di atas ars. Itu masalahnya, makanya menghindar dari pertanyaan. Misalkan akan disusul dengan pertanyaan, kalau jawab makhluk akan disusul dengan pertanyaan, dan sebelum Allah menciptakan aras, Allah bersemayam di mana? Atau disusul lagi, kalau aras itu makhluk, kenapa Allah menempel kepada makhluk? Kan begitu. Atau akan disusul dengan pertanyaan, nanti setelah kiamat semuanya akan hancur. Aras ini makhluk, hancur atau tidak? Kalau misalkan hancur, lalu Allah bersemayam di mana? Takut akan disusul dengan pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Akhirnya memilih menjawab tidak tahu, memilih menjawab wallahu a'lam. Lah itulah ranjunya Wahabi. Ya, gitu aja nggak bisa jawab. Ya, aras itu makhluk, gitu aja nggak bisa jawab. Saking dari akidah daripada Salafi Wahabi itu hancur dan paradok. Gitu ya, semoga dipahami. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.